Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia, ya, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan tema Syahrul Infak. Nah, kalimat Syahrul Infak ini biasanya adalah dikaitkan dengan bulan suci Ramadan, gitu ya. Jadi bulan yang penuh keberkahan, penuh melimpahnya pahala di bulan ini, maka unsur-unsur manusiawi yang ada di dalam diri kita ini mencoba untuk bagaimana kita menyalurkannya, gitu ya. Jadi momentum yang sangat baik untuk bagaimana kita berbagi bersama gitu dengan sesama kita yang setiap hari barangkali hidup berdampingan dengan kita, gitu ya. Jadi kita tidak merasa bahwa sikap individualisme atau egoisnya kita ini mencoba untuk dilebur di bulan suci Ramadan ini dengan kita banyak-banyak berbagi kepada sesama kita, gitu ya. Jadi di sini ada unsur kepedulian, gitu ya, dari unsur kepedulian untuk berbagi. Saya yakin di dalam organisasi di Aisyah ini banyak sekali kesempatan kita untuk berbagi, gitu ya. Kesempatan pada saat kita ingin membangun atau berinfak terhadap sekolah-sekolah yang baru didirikan atau kepada fakir miskin di sekeliling kita, atau ada yang lainnya, gitu ya. Jadi infak ini, ya, sedekah ini bukan hanya semata-mata unsur dari manusia. Memang ini adalah perintah dari Allah. Kenapa kita diperintahkan dari Allah, ya, diperintahkan oleh Allah untuk berbagi? Karena Allah ini sudah memberikan keberkahan dalam hal harta benda kita, ya, harta benda kita. Maka kita diinginkan untuk dibagi harta benda yang diberikan Allah itu kepada kita, gitu ya. Perintah Allah di dalam Al-Baqarah ayat 267 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini ada kalimat-kalimat wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, gitu ya. Jadi orang-orang yang punya keimanan, gitu, rasanya tidak eman, gitu, kalau kita ingin membagi sebagian harta benda kita ini kepada orang lain, gitu ya. Ya, kenapa Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Karena itu memang ditujukan pada orang-orang yang beriman. Ya, ini sama dengan perintah menjalankan puasa di bulan Ramadan itu juga diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena puasa Ramadan ini juga ditujukan bagi orang-orang yang beriman, gitu ya. Jadi di sini kemudian ada kalimat selanjutnya adalah dari harta yang kamu dapatkan dengan yang baik, gitu ya, yang baik-baik. Jadi harta yang baik yang kita bagi dengan sesama, gitu ya, yang diberikan Allah dengan ridho Allah, insya Allah itu adalah harta yang baik, kan begitu. Jadi dari unsur ini saja, gitu, perintah kalau kita memang merasa menjadi orang yang beriman, saya yakin tidak eman untuk mengeluarkan harta benda kita kepada orang lain, gitu ya. Ya, kebetulan saat ini adalah momentum yang sangat baik, gitu ya, sangat baik. Jadi dalam Syahrul Infak ini di bulan Ramadan ada 3 poin, gitu ya, ada tiga poin penting, gitu. Yang pertama adalah momentum berbagi yang cukup baik, gitu ya. Ada Syahrul Muwassah, itu bulan solidaritas, bermurah tangan. Bagaimana kita ingin berbagi terhadap orang lain, harus kita sadari bahwa di dalam harta kita ini bukan 100% milik kita, tetapi ada 2,5% itu adalah milik orang lain, ibu-ibu, ya. Jadi kita harus menyadari itu.
Tidak 100% tidak 100% harta yang kita miliki adalah milik kita, tetapi ada 2,5% itu adalah milik orang lain, ya gitu ya. Yang kedua adalah pahala yang dilipat gandakan. Jadi di bulan Ramadan ini baik itu ada hablum minallah yang ada unsurnya kepada Allah gitu, yang berhubungan langsung dengan Allah, maupun hablum minanas. Jadi dalam bulan Ramadan ini ada dua hal ibu-ibu yang intens yang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah hablum minallah. Hablum minallah ini adalah bangunan komunikasi yang sangat bagus gitu ya, kepada Allah sang pencipta kita gitu, bagaimana kita melipat gandakan pahala-pahala kita di bulan Ramadan. Dan ini sudah apa ya, memang diyakini bahwa Ramadan ini adalah bulan keberkahan gitu ya, pahala yang melimpah gitu ya. Yang kedua adalah hablum minannas gitu ya, hablum minannas. Jadi syahrul infak ini adalah kaitannya dengan hablum minannas, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, artinya kita akan selalu membutuhkan orang lain gitu ya. Maka kita dihimbau untuk membagi rezeki kita gitu ya. Poin yang ketiga adalah penyucian harta dan jiwa kita gitu ya. Kita ada mengenal dalam hati ini ada zakat mal dan zakat fitrah gitu ya. Zakat mal, nah ini adalah kaitannya dengan harta benda kita yang ada 2,5% yang harus kita bagi kepada orang lain. Sekali lagi bahwa harta kita ini bukan 100% milik kita, tetapi adalah milik orang lain. 2,5% ini wajib kita salurkan kepada orang lain sebagai penyucian dari harta benda yang kita miliki. Yang kedua adalah penyucian terhadap jiwa kita yang biasa disebut dengan zakat fitrah, ibu-ibunya. Zakat fitrah ini adalah penyucian jiwa kita gitu ya. Jadi bagaimana jiwa-jiwa yang sudah diciptakan oleh Allah ini disucikan dengan amal-amal perbuatan yang baik, terutama adalah penyucian dengan berzakat fitrah gitu ya. Jadi ada tiga momentum itu yang pastinya ada di bulan Ramadan gitu. Walaupun di bulan-bulan yang lain memang ada gitu, tetapi di keberkahan berlipat gandakan itu ada di bulan Ramadan, ibu-ibu. Tetapi apa yang kita lakukan semuanya itu baik infak, sedekah gitu ya, zakat. Ini ada syaratnya kalau kita ingin mengharapkan pahala yang besar dari Allah. Syaratnya apa, ibu-ibu? Syaratnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kita tidak akan mendapatkan pahala kalau ada unsur pamer di situ, ada unsur riya. Ya, itu kita tidak akan mendapatkannya, ibu-ibu. Jadi syarat mutlak kita untuk mendapatkan pahala yang lebih baik itu, yang lebih banyak gitu, dan diridhoi oleh Allah adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada unsur riyanya, tidak ada unsur pamernya, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tetapi hanya satu-satunya yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi sedikit yang saya sampaikan kali ini, saya yakin bahwa ibu-ibu semuanya akan lebih mahir memahami istilah infak ini ya, istilah syahrul infak ini, tetapi kita saling memberikan manfaat bagi yang lain, menyegarkan alam pikiran kita, hati nurani kita, bahwa ini adalah momentum yang cukup bagus untuk bagaimana kita mensucikan harta benda kita, mensucikan diri kita, biar mendapatkan lebih banyak manfaat gitu ya, lebih banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti gitu ya. Hanya mengharapkan ridho dari Allah. Sekian dari saya, ibu-ibu, semoga bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.